Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan channel resmi saya, Rosyan Anwar Official, dalam segmen renungan seputar Al-Quran. Pada segmen kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang penonton, atau pertanyaannya, apa sesungguhnya yang membedakan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis, ya, atau perbedaan Quran, hadis, dan hadis qudsi. Pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan yang menarik, dan saya kira ini perlu dijawab supaya kita semua bisa membedakan mana yang Quran, mana yang hadis, mana yang hadis qudsi. Pada segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan apa sesungguhnya Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran kita tidak bahas lagi pada segmen kali ini. Kita coba ingin definisikan dulu hadis, ya. Hadis, ya, atau kita sering juga menyebutnya sebagai sunnah, ya, atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didefinisikan oleh para ulama ma udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran, sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau takrir, ketetapan, ya. Jadi kita mendengar Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah menjelaskan, ya, dalam hadisnya kan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu penjelasan para ulama tentang hadis. Nanti pada segmen berikutnya mungkin kita, kalau ada yang bertanya tentang macam-macam hadis segala macamnya, ya, terkait dengan Quran, mungkin nanti kita akan bahas secara garis besarnya dulu seperti itu. Jadi hadis, sahabat Al-Quran, adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan. Misalnya Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, ya, ini hadis yang sangat populer, ya. Atau berupa perbuatan, misalnya Rasulullah melakukan ini, atau misalnya Rasulullah menetapkan ada sahabat melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah tidak melarang dan tidak melarang, ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu takrir, ya, menetapkan atau mengakui. Lalu apa bedanya hadis dengan Al-Quran? Ya, tentu perbedaannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadis adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sabda Rasulullah. Walaupun demikian, walaupun itu sabda Rasulullah, tapi Rasulullah mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk atas apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau kerjakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi redaksinya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya itu di situ, ya. Nah, lalu apa bedanya hadis Nabi dengan hadis qudsi? Nah, kalau hadisnya tadi sudah dijelaskan, ya, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis qudsi ini Rasulullah menyabdakan, tapi kemudian Rasulullah juga menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, ya. Kata Rasulullah, Allah berfirman, tapi Allah berfirmannya itu tentu bukan Al-Quran, ya. Bukan Al-Quran, tapi selain Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi. Misalnya hadis yang hadis qudsi yang sangat populer, ya. Kalau Rasulullah, kalau Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Sungguhnya saya, kata Allah, berdasarkan persangkaan hamba kepada saya. Itu disabdakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah juga menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dalam riwayatnya, dalam teksnya nanti tertulis qala Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala, atau ya qala Allah Ta'ala, atau anillahi ta'ala, ya, bentuknya seperti itu.
Nah, itu bedanya hadis dengan hadis qudsi. Lalu secara umum kita bedakan antara Quran, hadis dengan hadis qudsi adalah di aspek lain di samping yang tadi. Apa perbedaannya? Misalnya kalau Al-Quran tadi mengandung mukjizat dalam redaksinya, dalam ungkapan-ungkapannya, sementara hadis ya baik hadis Nabi atau hadis qudsi tidak. Lalu kemudian kalau Al-Quran itu disampaikan informasinya dari satu generasi ke generasi secara mutawatir atau disampaikan oleh sekelompok banyak orang, diterima oleh sekelompok banyak orang, dan di sana tidak mungkin ada kekeliruan. Sementara hadis tidak demikian. Oleh karena itu hadis itu kelompoknya ada 3 ya, berdasarkan kemungkinan ya, kemungkinan di situ ada ada misinformasi ya. Kalau informasi tentang hadis itu kuat, itu kan nanti namanya hadis sahih, kemudian di bawahnya ada hasan, ada dhaif, bahkan nanti ada hadis maudhu ya. Perbedaan lainnya kalau membaca Al-Qur'an tadi ya, al-muta'abbad bitilawat membacanya mendapatkan pahala yang berlimpah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi persyaratan untuk dibaca dalam sholat yaitu. Tapi kalau hadis tidak bisa. Jadi orang yang sholat membaca hadis tidak bisa ya, sholatnya tidak sah, harus bagian dari Al-Quran ya setelah membaca Al-Fatihah. Demikian sahabat Al-Quran yang bisa dijelaskan terkait perbedaan antara Al-Quran, hadis Nabi, dan hadis qudsi. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.